How's life? Great, excellent, yay! Welcome back with Sister Ulfa. Alright everybody, I'm gonna check about your understanding about your English skill. Is it better or even worse? Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Skillnya teman-teman tambah bagus atau tambah jelek nih? Nah, kalau teman-teman merasa kesusahan dengan belajar bahasa Inggris, kali ini Sis Ulfa akan mengajarkan salah satu tips yang bisa teman-teman pahami ya. Biar apa? Biar teman-teman bisa menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris secara baik dan juga benar. Are you ready everybody? Let's just get started. Nah, kali ini Sister Ulfa akan menjelaskan tentang beberapa rumus ya teman-teman. Tanpa teman-teman tuh harus inget-inget, oh ini simple future, ini simple past, ini present continuous dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Yang pertama gitu, kita menggunakan model heksagon ya teman-teman. Yang pertama, will plus verb 1. Nah, ini sudah pasti apa teman-teman? Maknanya nanti akan. Nah, jadi udah pasti gandengannya ya teman-teman. Will plus verb 1. Ingat ya, verb 1 bukan verb s atau is. Jadi untuk subjek he, she, it itu tidak ada pengaruhnya. Nah, contoh kalimatnya seperti apa Sister Ulfa? Will plus verb 1 akan. I will call you. Nah, tomorrow. Aku akan menelponmu besok. Jadi rumusnya inget-inget apa teman-teman tadi? Will plus verb will plus verb 1. Yang nomor 2 nih. I will visit my grandmother next week. Aku akan mengunjungi nenek minggu depan. Sis, kalau he gimana? Ya udah sama aja ya teman-teman. He will visit my why my sorry guys, his grandmother next week. Nah gitu ya teman-teman, tetap ya will plus verb 1. Jadi nggak boleh ya setelah will itu pakai verb 2. Ingat-ingat aja, oh will gandengannya verb 1. Kita lanjut lagi teman-teman ke bagian atasnya lagi. Oke. Yang kedua adalah have plus verb 3. Nah, maknanya apa teman-teman? Sudah. Nah teman-teman, untuk rumus yang kedua adalah have plus verb 3 artinya sudah. Ingat-ingat ya, dia have plus verb 3 itu adalah sudah. Contoh kalimatnya seperti apa teman-teman? I have called you. Aku sudah menelponmu. Yang nomor 2, I have visited my grandmother. Aku sudah mengunjungi nenekku. Sis, kalau he gimana dong? Ayo kembali lagi ke rumusnya ya. He itu nggak mungkin pakai have, jadi dia pakai he has called you. Nah, jadi has-nya itu ya tetap mengikuti rumusannya ya, subjeknya ini. Yang ketiga, to be plus verb ing. Artinya apa teman-teman? Sedang. Jadi to be-nya kita mengikuti ya teman-teman, bisa is, am, are, bisa was, were. Oke, let's see everybody over here. I am, contoh kalimatnya, I am calling you. Aku sedang menelponmu. Yang nomor 2, I am visiting my grandmother. Aku sedang mengunjungi nenek gitu. Kalau kita ganti dengan he atau she jadi gimana teman-teman? Dia perempuan sedang mengunjungi neneknya. She is visiting her grandmother. Oke, pinter banget teman-teman. Good job.
Jadi ingat-ingat ya, to be itu setelah to be ada verb ing, maknanya jadi sedang. Next teman-teman. Nah, selanjutnya adalah apa teman-teman? Verb 1 gitu. Biasanya verb 1 ini bisa apa teman-teman? Nah, ditambah s atau is. Berarti kalau verb 1 itu apa teman-teman? Apa? Rutinitas. Nah, ketika kita menggunakan verb 1, teman-teman, otomatis apa? Kita menggunakan kalimat yang sehari-hari atau kejadiannya itu apa, teman-teman? Berulang-ulang, aktivitas, kebiasaan, atau sebuah fakta. Contoh nih, di sini ada I call you. I call you apa, teman-teman? Aku menelponmu. Terus kalau he, nah sudah pasti dia ditambahkan s atau is. He calls you, dia menelponmu. Rumusan lainnya adalah apa teman-teman? Verb 2. Nah, kalau verb 2 itu sudah pasti apa teman-teman? Lampau. Nah, lampau ya teman-teman. Nah, sis kok hampir sama ya sama yang sudah seperti itu. Nah teman-teman, kalau sudah itu have plus verb 3, maknanya sudah ya. Sedangkan verb 2 itu kejadiannya sudah lampau. Pakai verb 2 ya teman-teman. I called you, aku memanggilmu. Nah di sini teman-teman boleh ditambahkan yesterday, jadi kemarin. Jadi pemaknaannya atau menerjemahkannya sama seperti yang verb 1 tadi. Ya teman-teman, bedanya apa? Cuman ada di hari. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan mengartikan I called you yesterday itu saya sudah memanggilmu kemarin. Karena kita tidak ada nggak ada have sama verb 3-nya. Kita menggunakan verb 2 gitu ya teman-teman. Contoh ini juga, I visited my grandmother. Aku mengunjungi nenekku. Nah, kapan mengunjunginya? Sudah pasti kalau nggak kemarin, ya kemarinnya lagi, minggu lalu, atau 2 bulan yang lalu. Nah, itu sudah jelas ya. Pokoknya kalau verb 2 itu berarti kejadiannya di masa lampau. Nah, yang terakhir teman-teman, kita ada apa teman-teman? Ada to be tanpa kata kerja gitu. Jadi oke. Masih ingat teman-teman tentang kalimat nominal? Nah, ini kita akan bahas ya teman-teman. Kita akan bahas di bawah ya. To be tanpa kata kerja. Contohnya to be itu apa aja sih teman-teman? Ayo, masih ingat nggak to be? Ada is, ada am, ada juga or. Bisa juga was were gitu ya. Bisa juga was were gitu. Sudah pasti kalau was were lampau gitu. Kalau is mr berarti saat-saat ini. Nomor 1, kita langsung ke contohnya aja teman-teman. I am beautiful, artinya aku cantik. Sebenarnya to be itu tidak ada maknanya ya, karena dia adalah kata kerja bantu, tetapi dia itu wajib atau harus ada di dalam kalimat yang tidak menggunakan apa teman-teman, kata kerja yang pada umumnya contohnya kayak membaca, menulis gitu ya. Nah, karena apa? Beautiful itu adalah adjective, bener banget. Yang nomor 2 apa teman-teman? She is smart, dia perempuan pintar. Oke. Masih ingat teman-teman gimana rumusnya? Kalau will plus verb 1 berarti dia adalah akan. Ingat-ingat ya teman-teman, will plus verb 1 itu akan. Kalau have plus verb 3 itu sudah. Oke, good job. Terus verb 1 itu adalah
rutinitas. Ingat ya, tergantung subjeknya, bisa ditambah s atau bisa ditambah ias. Sedangkan selanjutnya adalah verb 2 itu lampau. Next ada to be plus verb ing, yaitu sedang, sesuatu yang teman-teman sedang lakukan. Dan yang terakhir apa teman-teman? To be tanpa kata kerja. Contohnya kamu rajin, kita berada di dalam kelas dan lain sebagainya. Gimana teman-teman? Sudah jelas? Nah teman-teman, intinya apa sih Sis Ulfa? Kita bisa apa teman-teman? Membuat kalimat tanpa harus menghafalkan, oh ini simple present nih, ini simple past nih dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman harus ingat nih pasangannya. Kalau will dengan verb 1, have dengan verb 3, to be dengan verb ing dan lain sebagainya. Oke teman-teman? Nah kira-kira di next video teman-teman mau request materi apa nih? Boleh ditulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. And also share this video to your friends or your family. And then the last I say, Mr. Bob. Super seru. Bye-bye.